gabungan operasi ini, ketiga operasi ini. Ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari apa itu kalimat, ya, kalimat tertutup atau kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Kemudian bagaimana nilai-nilai kebenaran dari pernyataan ini apabila kita kenai dengan operator-operator logika, ya. Dan juga akan kita review mengenai metode-metode, beberapa metode untuk melakukan penarikan kesimpulan. Di sini beberapa konsep, beberapa peta konsep yang kita pelajari di bangku sekolah juga kita pelajari ini, ya. Logika matematika, ini kita mempelajari pernyataan itu apa, kemudian pernyataan itu ada pernyataan tunggal, ada pernyataan majemuk, ada pernyataan majemuk bersusun. Pernyataan tunggal, misalkan di sini apa? Pernyataan yang dinyatakan dengan ini variabel P dan Q. Kita akan juga mempelajari bagaimana kalau pernyataan ini dikenai operator komplement, misalkan komplement P, komplement Q, atau negasi, ya, boleh. Pernyataan majemuk di sini, ya, pernyataan, dua pernyataan boleh atau lebih, dua pernyataan yang dikenai operator logika akan menghasilkan, ya, pernyataan baru yang juga memiliki nilai kebenaran. Di sini yang dasar itu adalah ini, disjungsi dan konjungsi. Disjungsi ini berarti apa ini? Union, ya, seperti union. Jadi disjungsi, union, atau ada kata atau, ya. Kalau konjungsi ini apa? Intersection, ya, atau irisan, atau dan. Implikasi ini P implikasi Q ini sebenarnya bisa kita nyatakan dalam bentuk pernyataan yang lain, ya, dalam operator dasarnya, operator logika dasarnya. Kemudian biimplikasi, implikasi dua arah. Kota ini ganti ini, ya, implikasi dua arah. Tanda panah yang kayak gini cuman ada panah ke P, implikasi. Disjungsi seperti ini, lingkaran dari disjungsi. Jadi lingkaran P seperti ini. Bagaimana kalau disjungsi kita kenai dengan lingkaran? Jadi apa? Kalau kalian ingat mengenai aturan De Morgan, aturan De Morgan ini, ya, ini negasi dari P disjungsi Q menghasilkan seperti ini. Negasi P, kemudian konjungsi. Conjunction itu kan apa? Yang menggabungkan, ya. Jadi P dan Q ini digabungkan dengan conjunction, konjungsi, kan kata penghubung, ya, untuk menggabungkan, menggunakan kata apa? Dan. Sedangkan kalau disjunction, di situ apa? Dipisah. Memang P dan Q ini seperti dipisah gitu, ya. Kebenarannya dipisah, tingkat kebenarannya. Jadi nanti kita cek apakah ini benar, apakah ini salah, benar juga atau salah.
Jadi cukup satu saja yang benar akan menghasilkan nilai yang benar ya. Sedangkan untuk conjunction ini digabungkan konjungsi. Jadi dua-duanya harus benar ya. Nah, seperti ini saya ingatkan lagi mengenai ini ya, aturan De Morgan. Ingkaran dari P disjungsi Q, jadi seperti masuk begini ya, negasi P, kemudian negasi dari disjungsi itu konjungsi, ya, sepertinya begitu memang. Negasi dari Q, ya seperti ini, negasi Q. Kemudian konjungsi, nah, untuk lingkaran konjungsinya itu seperti ini. Ingat lagi ya, aturan De Morgan. Negasi dari P konjungsi Q. Negasi P, kemudian apa ini? Aduh. Disjungsi, negasi dari disjungsi ini seperti ini, konjungsi ya. Berarti ini keliru ya. Jadi negasi P konjungsi harusnya ini, konjungsi begini ke bawah ya, tulis P apa? P terbalik. P konjungsi Q, ya, ingat lagi. Jadi ini mungkin salah copy paste. Sama dengan atau ekivalen dengan negasi P, kemudian ini disjungsi ya, ya tinggal dibalik aja, negasi P. Kemudian implikasi dari implikasi ini ada beberapa istilah lagi, ya, converse, inverse, kontraposisi yang akan kita pelajari nanti. Jadi untuk implikasi P implikasi Q, converse dari pertama kita pelajari ini, lingkaran dari implikasi ya. Lingkaran dari implikasi, lingkaran atau negasi dari P implikasi Q ini sama dengan atau ekivalen dengan ini. Mungkin implikasi di sini enaknya ini ya, kita tuliskan pernyataan yang bersesuaian. P implikasi Q. Nah, coba perhatikan. P implikasi Q ini ekivalen dengan negasi P. Nah, jadi negasi P saya tulis ya. Negasi P. Mana negasi? Negasi P, kemudian apa kalau digabungkan itu? Kalau apa dipisah? Disjunction ya, disjungsi atau union atau gabungan, boleh kalian sebut gabungan. Ya memang untuk logika kan kita gunakan disjungsi konjungsi, beda dengan konsep himpunan. Memang istilah-istilah tersebut digunakan bergantian ya, sesuai dengan konteks, tapi memiliki makna yang sama sepertinya. Ini mana ini?
operator. Nah, ini key. Atau bisa juga ini P implikasi key ini definisinya seperti ini. Saya lebih suka menyatakan ini bukan kesamaan atau bentuk ekivalennya, tapi ini definisi dari P implikasi Q. Nah, seperti ini, kalau kita kenai ingkaran dari implikasi, berarti kita ya ini ya jadi kalau kita kenakan operator negasi dari P implikasi Q ini, ya kita kenai negasi terhadap bentuk ekivalennya ini ya, atau definisinya boleh. Saya memang lebih suka menyatakan ini definisinya. Jadi menggunakan aturan De Morgan yang tadi berarti gimana nih? Negasi ketemu negasi, nah, P begini ya. Negasi dari apa ini? Disjungsi adalah konjungsi. Kemudian negasi Q. P konjungsi negasi Q. Nah, P konjungsi negasi Q. Jadi ingkaran implikasi maksudnya seperti ini. Kemudian converse, jadi converse dari P implikasi Q adalah Q implikasi P. Untuk inverse dari implikasi P implikasi Q seperti ini, negasi P implikasi negasi Q. Sedangkan kontradiksi dari P implikasi Q ini negasi Q implikasi negasi P. Kemudian biimplikasi itu adalah implikasi dua arah ya. Jadi P uh, kalau P itu bisa kita baca dengan jika P maka Q. P implikasi Q ya. Jika P maka Q. Kalau seperti ini, ya ini kotaknya kalian ganti ya. Biimplikasi itu seperti ini. P biimplikasi. Biimplikasi Q. Nah, seperti ini. Jika P, jika dan hanya jika. Kalau P implikasi Q bisa kita baca dengan jika P maka Q. Kalau P biimplikasi Q, P jika dan hanya jika Q. Nah, kalau seperti ini implikasi dua arah. Jadi ini bisa dipecah sebenarnya P implikasi Q dan Q implikasi P. Implikasi dua arah. Kemudian lingkaran biimplikasi. Jadi menggunakan pengertian tadi dan menggunakan definisi yang sudah kita bahas. Jadi untuk
negasi dari ini negasi dari P biimplikasi Q. Nah, negasi dari ini P biimplikasi Q, saya sebutkan tadi bagaimana? Ini implikasi dua arah ya. Jadi ya tinggal kita uraikan, Ctrl C, Ctrl V. Jadi P biimplikasi Q ini bisa kita nyatakan atau kita breakdown menjadi dua pernyataan, yaitu P implikasi Q dan Q implikasi P, yang dipisahkan, yang dihubungkan oleh operator dan ini ya, dan atau konjungsi. Kemudian ya ini kita gunakan aturan De Morgan itu ya. Jadi negasinya dimasukin, ini anggap satu pernyataan. Jadi operator logika itu sebenarnya ini memenuhi beberapa ini ya ketentuan di situ. Pernyataan yang dikenai operator logika akan menghasilkan pernyataan lagi. Jadi ini anggap satu pernyataan, misalkan Z gitu. Jadi memiliki nilai kebenaran juga. Jadi ini ya kita andaikan sebagai satu pernyataan bisa masuk dengan menggunakan operator dengan menggunakan aturan De Morgan itu. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, jadi negasinya masuk. Ini negasinya juga masuk. Kemudian ini operator apa ini? Yang menggabungkan atau apa? Konjungsi. Ya. Ini negasinya adalah disjunction yang memisahkan. Ini ya. Bisa kalian ini nyatakan lagi dengan yang tadi ini ya, definisi dari P implikasi Q yang ini. Jadi ini suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Jelas kok, Pak. Terdengar. Ctrl C, Ctrl V. Sebenarnya pernyataan-pernyataan majemuk ya bisa kita turunkan dari kesamaan-kesamaan seperti ini ya. Memang yang paling
paling banyak digunakan ya aturan De Morgan. Kemudian ini, ini ya, berarti P implikasi Q kita ubah dengan kesamaan yang di atas. Kalau misalkan, kalau kurang jelas suara saya, bilang Ctrl C. Kalau kurang keras kan saya perkeras volume saya. Karena biasanya saya ini duduk di bawah ya, laptopnya saya taruh di kasur itu. Supaya apa? Supaya mulut ini dekat dengan HP, dengan laptop ya. Maksudnya supaya bisa keras, tapi kok kayaknya lebih enak di kursi seperti ini. Tapi jarak mulut ke laptop kok kayak seperti agak jauh. Jadi saya tanyakan ke kalian, jelas atau tidak suara saya ini? Jelas ya, Pak. Jadi seperti ini ya. Kita gunakan ini ya, kesamaan ini, P implikasi Q ekivalen dengan negasi P, apa ini? Disjunksi Q. Jadi untuk Q implikasi P ya tinggal diubah aja. Ctrl V. Jadi ini negasi Q disjunction P ya. Kemudian coba kita ini ya, gunakan aturan De Morgan lagi sehingga bisa kita sederhanakan. Negasinya dimasukin ya. Ctrl C. Berarti ini apa ini? Negasi ketemu negasi, hilang negasinya. Kemudian ini berubah menjadi ya dibalik aja ya arahnya ke bawah. Sambil kalian ingat-ingat ini. Berarti apa ini? Yang menggabungkan berarti conjunction ya. Kemudian ini menjadi negasi P. Negasi P ini tetap ya. Karena negasi ini bukan masuk ke sini ya. Negasi ini masuk ke sini ya. Kemudian yang ini negasi ketemu negasi. Nah, jadi seperti ini Q. Kemudian ini berubah menjadi apa ini? Conjunction. Conjunction. Ini negasi P. Coba kita cek P. Ya benar ya. P. Nah, ini berarti apa? Ya bisa kalian sebut dengan N. Ya. Kalau ini OR. Yang seperti ini OR. P, N, komplement, ini bisa kita sebut dengan komplement atau negasi. Ya. P, N, P, N, komplement Q, OR, Q, nggak sama. Kok nggak sama ini? Negasi, ini salah ini ya, salah ini. Yang benar seperti ini. Bisa kalian searching ya. Kalau ingin
ini tahu ini benar atau salah. Jadi ini tandanya seperti ini. Dan seterusnya ya, kalau ini sebenarnya ada beberapa sifat lagi, misalkan sifat asosiatif, komutatif dari operator and dan or ini, dan sifat distributif yang bisa kita manfaatkan untuk menurunkan pernyataan-pernyataan majemuk seperti ini. Kemudian setelah kita ini belajar lingkaran dari diimplikasi seperti apa, pernyataan majemuk bersusun ya. Ini ada tautologi, kontraposisi, kontingensi. Kontingensi sudah pernah ini dapat atau belum di bangku sekolah? Kalau logika matematika belum Pak waktu SMA. Tautologi dan kontraposisi sudah kayaknya ya. Juga, Pak. Belum juga, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kelas saya belum Paling sih Pak. Kalau Ya, di iya ya, saya pengoperasian jelas. kok, Pak. Jadi saya jelaskan sekilas, kalau tautologi ini ya pernyataan yang selalu benar. Nah, kalau kontraposisi ya sebaliknya, pernyataan yang selalu salah. Kontingensi ini nggak usah dibahas dulu. Tautologi, kontraposisi, ya seperti apa ya? Tautologi, pernyataan yang selalu benar. Ada yang punya ide? Tautologi yang selalu benar. Perempuan, Pak, selalu benar. Hah? Kenapa? Iya, kenapa tadi? Nggak jadi, Pak. Kok nggak jadi ya? Nggak apa-apa, beropini. Share ilmu. Ya, contoh sederhananya kan gampang. Tautologi. Apa ya? Misalkan saya punya ini. Contoh tautologi. Apa tautologi? Selalu benar. Ya ini aja. P. Kalau P gini aja, ya bernilai 2 ya. Benar atau salah. Karena kita asumsikan P ini pernyataan. Ya kita gunakan ini. Apa? Disjunction. Disjunction. Negasi dari P. Nah, mana ini? Negasi dari P. Nah, seperti ini kan selalu benar kan? Paham? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya. P disjunction negasi P ini pasti selalu benar. Nah, contoh tautologi itu seperti ini. Dan ya banyak lagi yang lain bisa kalian susun menggunakan aturan-aturan yang kita punya. Misalkan ada pernyataan majemuk begitu. Pernyataan yang kompleks gitu ya. Setelah diturunkan menghasilkan nilai yang selalu benar. Jadi ini bisa saja saya tulis seperti ini. Ini pasti apa? Pasti bernilai benar ya, true. Pasti bernilai benar. Pernyataan majemuk banyak gitu, majemuk yang panjang itu kita turunkan ternyata menghasilkan ini true. Atau 1 juga boleh karena ada yang menyebut dengan 1 dan 0 ya. 1 itu benar atau true, 0 itu salah. Kalau bernilai benar ini namanya, jadi kalimat tadi yang kita turunkan itu tautologi. Sedangkan jika salah atau false atau 0 kita namakan dengan kontraposisi.
Jadi contoh kontraposisi bagaimana? Yang sederhana saja berdasar contoh yang sebelumnya ini. Contoh kontraposisi. Konjungsi apa mau? Apa? P gimana? Disjungsi atau konjungsi? Disjungsi mungkin, Pak. Bagus. Kok disjungsi? Konjungsi ya. Conjunction coba cari. P negasi P. Nah, ini kan pasti bernilai salah ya, false atau nol. Yang seperti ini disebut dengan kontraposisi. Contohnya seperti ini. Kemudian Pak mau tanya, Pak. Silahkan. Itu tadi kan P konjungsi apa tuh? Negasi atau Negasi komplement. P. Itu kok salah itu karena bukan negasi Ki gitu, Pak. Kalau negasi Ki maksud mana? Yang contoh kontraposisi atau tautologi? Yang kontraposisi, Pak. Ya kalau Ki saya ganti dengan Ki. Ini nilai kebenarannya apa ini? 1. Kok 1? Gimana? Jadi nanti dibuat tabel kalau seperti ini. P di list kemungkinannya apa aja. Ki di list. Jadi gabungan dari P dan Ki. Jadi nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Di list begitu ya. Nilai kebenarannya kan bisa macam-macam ya. Ini contoh kontraposisi. Kalau seperti ini ya tidak pasti salah, tidak pasti benar. Bernilai sesuai dengan kombinasi. Tergantung tabel, hasil tabel. Iya. Tapi kalau Q-nya saya ganti dengan P, maka ini bernilai pasti salah ya. Misalkan P-nya bernilai benar. Benar. Nah, kemudian ini apa? N negasi benar itu salah. Jadi benar dan salah. Kan salah ya. Ada pertanyaan? Belum terlalu paham sih Pak saya. Soalnya ini baru pertama kali. Oh, waktu di SMA belum ada Bapak. Jadi agak gimana gitu, masih belum paham sebetulnya. Iya, agak iya Bapak benar agak asing. Oh, di SMA belum belajar ini ya, logika. Iya, ada sekali Pak. Belum sama sekali. Jadi agak gimana gitu. Oh. Oke. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar atau salah saja dengan kata lain tidak sekaligus keduanya. Pernyataan disebut juga kalimat tertutup. Jadi ini ada kalimat tertutup, ada kalimat terbuka. Kalimat tertutup itu pasti memiliki nilai kebenaran. Sedangkan kalau kalimat terbuka belum pasti memiliki nilai kebenaran atau tidak. Contohnya, ya bagus. Kalau ada pertanyaan atau nggak ngerti langsung bilang saja ya. 5 adalah bilangan prima. Ini kalimat ya. Ini masuk kalimat terbuka atau tertutup? Tertutup ya, karena memiliki nilai kebenaran. Yaitu ini bernilai benar. 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Nah, ini pernyataan yang bernilai salah ya. Kenapa? Karena ya ini 14 bukan merupakan kelipatan 5.
Kemudian siapakah yang tidak mengerjakan PR? Nah, ini kan kalimat yang tidak memiliki nilai kebenaran. Jadi ini bukan pernyataan. Lambang pernyataan bisa kita nyatakan dengan variabel P, Q, R, dan seterusnya. Ya, biasanya seperti ini, huruf kecil. Ya. Kemudian nilai kebenaran itu seperti tadi, bisa bernilai benar atau salah, true, false, atau 0 atau 1. Kalau benar itu 1 biasanya, kalau false atau salah itu 0. Contoh, di sini P ini, jadi variabel P ini mewakili ini, pernyataan ini, Bogor adalah kota hujan. Nah, nilai benar di sini. Ada pertanyaan? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Lambang negasi atau ya komplement juga boleh, atau bukan, ingkaran. Ya. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Jadi seperti ini, negasi atau ingkaran atau komplement ini adalah suatu operator ini sebenarnya, operator unary ya. Jadi operator yang cuma membutuhkan satu parameter. Misalkan seperti ini, P, kita punya pernyataan P, kita kenai operator komplement atau negasi, sehingga kita sebut dengan komplement P begini. P kan ada dua kemungkinan, benar atau salah. Kalau P bernilai benar, maka dikenai operator komplement seperti ini, negasi P, maka bernilai S, ya, salah. Jadi apa? Nilai kebenarannya dibalik kalau dikenai operator ini. Misalkan seperti ini, P adalah pernyataan 2 plus 5 sama dengan 7. Seperti ini, benar ya. Jadi kalau kita kenai negasi P, maka pernyataan di atas ini bisa kita ini nyatakan seperti ini. 2 ditambah 5 tidak sama dengan 7. Ini pernyataan yang salah. Atau bisa kita nyatakan seperti ini. Tidak benar bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi ingkaran dari P ditambahi negasi P ya. Negasi P titik 2. Tidak benar bahwa 2 plus 5 sama dengan 7. Nah, seperti ini. Kemudian contohnya lagi. Q misalkan adalah suatu pernyataan, semua pelajar berbaju putih. Semua pelajar berbaju putih. Jadi kita anggap pelajar itu suatu himpunan. Ya. Himpunan, di dalamnya ada apa? Ada anggota semua, ada anggota himpunannya. Nah, anggota-anggota himpunannya ini berbaju putih semua. Pelajar berbaju putih semua. Jadi Q adalah suatu pernyataan semua pelajar berbaju putih. Nah, bagaimana komplement Q-nya? Untuk komplement bisa kita gunakan seperti tadi. Tidak benar bahwa, jadi dikasih imbuhan awalan ya seperti tadi. Tidak benar bahwa semua pelajar berbaju putih. Nah, bisa kita nyatakan seperti ini. Atau seperti ini. Ya, beberapa pelajar tidak berbaju putih. Sebenarnya ini sudah masuk ke ini aturan-aturan yang lain, sehingga seperti ini. Q semua pelajar berbaju putih. Sebenarnya ada notasi matematisnya seperti ini. Semua pelajar berbaju putih. Semua X elemen A. Jadi seperti tadi, negasi ada semua pelajar berbaju putih. Nah, seperti ini untuk semua A begini. Untuk semua Q. Ya. Jadi tidak benar semua. Kalau tidak benar semua, berarti ini ada ini diganti seperti ini. Beberapa. Nah, jadi tidak benar semua ini
bisa kita ganti dengan ini, beberapa atau ada. Beberapa atau ada. Beberapa pelajar tidak berbaju putih. Jadi semua ini dikenai negasi menjadi beberapa. Kemudian jadi semua pelajar menjadi beberapa pelajar, ya. Kemudian berbaju putih menjadi tidak berbaju putih, seperti itu. Kemudian beberapa pelajar ini diganti dengan ada. Beberapa pelajar, kata lainnya ada. Ada pelajar yang tidak berbaju putih. Ya, kita kita buat logika sederhananya saja. Jadi kalau Ki menyatakan semua pelajar berbaju putih, komplemennya gimana? Negasinya gimana? Ingkarannya bagaimana? Ya, tidak semua pelajar berbaju putih. Dengan kata lain, ya ada pelajar yang tidak berbaju putih, atau ada beberapa pelajar yang tidak berbaju putih. Sederhananya seperti itu kalau menggunakan ya intuisi biasa, ya, logika. Tapi kalau kita gunakan notasi matematis memang lebih mudah. Seperti ini. Ada operator yang ini A kebalik itu semua. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, yang penting kalau nggak ngerti langsung ngomong, ya. Disjungsi, Ana memesan sandal merah atau, di sini apa? Disjunction itu memisahkan, ya. Atau di sini, atau sepatu basket. Kemudian konjungsi ayah membaca koran Tempo dan, di sini conjunction, ya, apa? Menggabungkan dan, ya. Dan conjunction dan seperti ini. Kemudian implikasi seperti tadi, seperti ini, P implikasi Q. Jika, jadi untuk implikasi itu jika maka. Hari ini adalah hari Senin. Ini misalkan pernyataan P. Siswa memakai seragam putih-putih. Ini pernyataan Q misalkan. Jika P maka Q. Jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih. Atau P implikasi Q dibaca seperti itu juga boleh, ya. Hari ini adalah hari Senin, implikasi siswa memakai seragam putih-putih. Biimplikasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, biimplikasi ini implikasi dua arah. Jadi menggunakan ini, keywordnya ini, ya, jika dan hanya jika, implikasi dua arah. Aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan lembar LJK. Jadi misalkan ini pernyataan P, ini pernyataan Q, ini apa? P, B implikasi Q. P, jika dan hanya jika Q. Kemudian bagaimana tabel kebenarannya? Seperti ini. Disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi. Kita cacah, jadi pernyataan P dengan pernyataan Q ini kita kenai operator atau kita hubungkan dengan operator disjungsi. Seperti ini, P disjungsi Q. Jadi ya kita cacah semua nilai kebenaran ini, ya, P dan Q, semua peluang, semua kombinasi. Jadi semua kombinasinya cuma ada 4, ya, karena P dan Q bisa bernilai benar dan salah. 2 kali 2 kan 4. Benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Kalau disjungsi bagaimana? Kalau disjungsi itu salah satu benar, ya bernilai benar. Ya. Kalau disjungsi
Kalau salah satu benar, ya bernilai benar. Benar disjungsi benar, benar, benar disjungsi salah, benar, salah disjungsi benar, benar. Ya. Nah, kalau keduanya salah seperti ini baru bernilai salah. Kemudian untuk conjunction, P konjungsi Q. Kalau konjungsi ini keduanya harus bernilai benar untuk menghasilkan benar. Nah, jadi semua kemungkinannya seperti ini, cuma ada 4 ya. Benar, konjungsi benar, bernilai benar. Jadi dua-duanya harus benar supaya menghasilkan benar. Benar, konjungsi salah, salah karena salah satunya salah. Salah, konjungsi benar, salah karena salah satunya salah. Salah, konjungsi salah, bernilai salah. Ya, jelas ya, karena kedua-duanya salah. Kemudian implikasi. Nah, untuk implikasi ini sebenarnya lebih ke ini untuk mencacah tabel kebenarannya, kita gunakan definisinya ini implikasi ya. Negasi P apa ini? Disjunction Q ya. Jadi seperti ini, Pak, kenapa dapat seperti ini? Saya lebih suka menjawab seperti ini. Karena definisi dari P implikasi Q adalah seperti ini ya. Ya kalau ingin dihafalkan nggak usah ribet-ribet gitu ya, dihafalkan nggak apa-apa sebenarnya. Benar implikasi benar itu benar. Benar implikasi salah dia bernilai salah. Kemudian salah implikasi benar dia bernilai benar. Salah implikasi salah dia bernilai benar. Paham untuk yang implikasi? Ya, kalian hafalkan nggak apa-apa. Misalkan kalian buat jembatan keledainya seperti ini. Kalau implikasi berarti yang salah cuman ini, benar implikasi salah. Nah, berarti salah. Ya, dihafalkan seperti itu boleh. Kalian turunkan sehingga apa? Kalian bisa menerima kebenarannya ini menggunakan tabel dari penurunan pernyataan ini boleh. Jadi P dan Q kalian ini ya, kalian buat lagi tabelnya seperti ini. Apa misalkan perlu saya buatkan tabelnya? Halo. Boleh. Apa ini? P, Q, negasi P. Ini ya. P, Q, tadi apa? Implikasi itu negasi P ya. Jadi negasi P mana ini? Negasi P. Kemudian ini adalah Ctrl C, Ctrl V. Ini kita hapus. Menghapus kolom. Nah, kita cacah semua nilai kebenarannya ya. Nah, jadi ini kalian nyatakan 1010 juga boleh ya. Nah, benar atau salah. Jadi ini apa? Misalkan benar, ini benar, salah, salah. Nah, semua kemungkinannya seperti ini, benar, salah, benar, salah. Kalian cacah sendiri kenapa bisa seperti ini ya. Kemudian negasi P ya. Negasi benar itu salah. Negasi benar itu salah.
negasi salah itu benar, negasi salah itu benar. Duh. Kemudian ini tinggal kolom yang ketiga kita ini disjungsikan dengan ki, ya, kolom kedua. Benar disjungsi salah. Salah satu benar maka bernilai benar. Jadi ini benar, ini salah, ini benar, ini benar. Begini ya, sepakat? Jadi sama seperti ini. Tabel benar, salah, benar, benar. Ini kan sama dengan P implikasi Q ya. Ini benar, salah, benar, benar. Untuk B implikasi juga bisa kalian turunkan dari pernyataan tadi ya. B implikasi bagaimana? Ya seperti ini. Kalau ingin kalian turunkan poin per poin ya. Jadi B implikasi itu seperti ini. Nah, implikasi itu seperti ini. Kalian turunkan atau ya dihafalkan ya nggak apa-apa. Tapi implikasi ini menghafalkannya lebih mudah ya. Jadi implikasi ini bernilai benar apabila ya keduanya bernilai benar atau keduanya bernilai salah. Seperti ini. Benar, implikasi benar, maka benar. Salah, implikasi salah adalah benar. Atau menggunakan ini. Jadi kalau kasus yang lain salah satunya bernilai salah, maka dia pasti bernilai salah. Dihafalkan seperti itu nggak apa-apa. Kalian turunkan menggunakan pernyataan ini juga boleh ya. Ada pertanyaan, ada pernyataan. Mohon maaf. Itu tadi yang catatan ini kan negasi P disjungsi Q, itu bukannya seharusnya S ya, Pak? Hah? Negasi P disjungsi Q. Harusnya gimana katanya? Bukan S, Pak. S itu salah? Iya. Ya enggak. Kan seperti ini, sudah saya cacat semua nilai kemungkinannya. Baru seperti ini, tautologi P disjungsi apa ini? Disjungsi negasi P, pernyataan yang sama ini. P sama-sama P ya. Beda dengan seperti ini. Ini pernyataan P, ini pernyataan Q. Ya. Oh iya, Pak. Kalau ini pasti salah ini. Ini pasti benar, ini pasti salah. Ya. Bagus. Saya suka kalau ada yang ada unek-unek langsung disampaikan. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, lanjut. Implikasi, cara-cara mengekspresikan implikasi P, implikasi Q seperti ini. Jika P maka Q, jika P, Q. P mengakibatkan Q. Q jika P. P hanya jika P. Q. P syarat cukup untuk Q. Ya ini syarat cukup, syarat perlu. Q syarat perlu untuk P. Q bila mana P. Jadi yang ini tadi yang saya gunakan dengan P implikasi Q. Jika P maka Q. Ini belum saya utarakan tadi ya. P mengakibatkan Q, boleh. Q jika P. Nah ini agak kurang lazim. P hanya jika Q. Ya untuk pengetahuan aja ya. Ya intinya ini P ini kalian kan di konsep bahasa memang belajar ini sebab akibat ya. P itu sebab, Q itu akibat. P menyebabkan Q. Jika P maka Q.
Jadi di sini P syarat cukup, ini untuk pengetahuan juga ya, entah di FKM itu perlu atau enggak. Ada syarat cukup, ada perlu, ada syarat perlu. Nah, ini kalian biasanya gunakan di ini. Ada teorema apa gitu. Jadi berdasar teorema ini syarat perlunya seperti ini, syarat cukupnya seperti ini. Nah, jadi nanti siapa tahu kalian perlu ya. Kalau syarat cukup ini P penyebabnya ya. Kalau Q syarat perlu, jadi akibatnya itu syarat perlunya. Seperti itu. Nah, ini untuk penambah wawasan saja. Ya. Ingat, jadi ingat syarat perlu dan syarat cukup. Siapa tahu nanti di kemudian hari ada muncul ya. Ada istilah seperti itu. Implikasi, proposisi berikut adalah implikasi dalam berbagai bentuk. Nah, seperti ini contohnya. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Nah, jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Nah, jadi apa penyebabnya ini? Tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang, ini adalah akibat. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Nah, kalian tentukan sendiri ini sebabnya mana, akibatnya mana. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Nah, sebabnya ini ya, ia diberi ongkos jalan, akibatnya apa? Orang itu mau berangkat. Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah logika matematika. Sebab dan akibatnya atau P dan Q-nya kalian tentukan sendiri berdasar tadi ada ya. Cara menyatakan implikasi ini salah satunya seperti nomor 5 ini. Jadi apa? Syarat jadi ini penyebabnya ini. Sudah lulus mata kuliah logika matematika, kemudian akibatnya ini Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal. Kemudian syarat cukup pagar bom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Syarat cukup berarti P-nya ya. Kalau syarat perlu itu Q-nya. Jadi ini P-nya atau penyebabnya adalah percikan api dari rokok. Kemudian akibatnya atau Q-nya itu pagar bom bensin meledak. Kemudian yang ketujuh, syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Nah, kalau syarat perlu apa tadi? Akibatnya ya atau Q. Jadi akibatnya adalah mengontrak pemain asing kenamaan. Seperti ini. Q syarat perlu untuk P. Ya. Jadi apa? Penyebabnya ini Indonesia agar ikut Piala Dunia. Yang penting kalian ini ingat ya, kuaternya nanti ada kalian jumpa dengan ini istilah syarat perlu, syarat cukup. Memang biasanya ya paling umum kita gunakan jika, maka atau implikasi. Banjir bandang terjadi bila mana hujan ditebangi. Nah, ini akibat. Kemudian hutan ditebangi itu sebab. Kemudian seperti tadi, kalau ada implikasi P, implikasi Q, ingkaran dari implikasi ini seperti ini. Penurunannya seperti tadi ya. Ingkaran dari P implikasi Q kita uraikan, P implikasinya kita ubah seperti ini. Kemudian menggunakan aturan De Morgan. Negasi ketemu negasi, habis negasinya P, kemudian negasi dari ini OR adalah N ya. Kemudian negasi Q ya, negasi Q. Jadi P N negasi Q. Coba kita lihat P N ya, atau apa ini? Konjungsi negasi Q. Kemudian untuk inverse dari P implikasi Q seperti ini. Jadi dikasih apa? Sepertinya sama-sama diberi komplement ya, diberi negasi. Negasi P
P, implikasi negasi Q. Kemudian untuk converse dari implikasi ini, Q, implikasi P, sedangkan kontraposisi dari P implikasi Q adalah negasi Q, implikasi negasi P. Ini kalian hafalkan ya, rumusan-rumusannya ini. Kemudian, bagaimana tabel kebenarannya dari P implikasi Q untuk masing-masing pernyataan di atas? Seperti ini. P implikasi Q. Jadi langsung saya gunakan ini ya. Penurunannya tidak perlu saya ini uraikan lagi. Jadi langsung saya ambil kolom yang ini, P implikasi Q. Benar, salah, benar, benar. Kalau implikasi. Kalau converse, Q implikasi P. Q implikasi P, ya seperti tadi ya, kita turunkan seperti ini. Bagaimana kalau Q implikasi P? Ya, seperti ini. Q implikasi P. Ya, tinggal dibalik. Ya. Benar, implikasi benar, benar. Salah, implikasi benar itu benar. Benar, implikasi salah, nah baru salah ya. Salah, implikasi benar, benar. Jadi ininya ditukar ya. Benar, benar, salah, benar. Coba kita lihat. Benar, benar, salah, benar. Nah, benar. Nah, gitu kan. Sedangkan untuk inverse dan kontraposisi ya kalian gunakan cara seperti tadi juga ya, tapi melibatkan negasinya. Lebih cocoknya lagi ini diturunkan ya, menggunakan tabel kebenaran seperti tadi. Jadi untuk inverse seperti apa tabel kebenarannya sehingga diperoleh seperti ini, benar-benar, salah, benar. Kontraposisi juga bagaimana tabel kebenarannya sehingga diperoleh seperti ini, benar, salah, benar, benar. Ya. Menggunakan pencacahan seperti ini ya. Seperti ini. Untuk negasi P, disjungsi Q, jadi kita perlu negasi P. Ada pertanyaan? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Contohnya untuk yang ini mana? Oh, kok ini? Misalkan ini mencari inverse, negasi P, negasi Q. Nah, tinggal kita copy tabel ini ya. Copy, Ctrl V. Nah, apa ini? P, negasi P sudah insert column to the right. Nah, berarti ini coba kita lihat tadi. Inverse butuh negasi Q. Negasi Q. Ctrl V, negasi Q. Nah, kemudian ingin kita dapatkan negasi P, negasi Q. Implikasi mana ini? Implikasi negasi tujuan kita mencari inverse dari P implikasi Q, yaitu negasi P implikasi negasi Q. Ya, tinggal menggunakan oh ini belum ya. Q berarti ini negasi Q apa aja? Salah, benar, salah, benar. Ini ya. Jadi untuk negasi P implikasi negasi Q,
Ya tinggal ini menggunakan dua kolom ini ya. Salah, implikasi salah tadi benar. Salah, implikasi benar itu benar. Benar, implikasi salah itu salah. Benar, implikasi benar itu benar. Benar, benar, salah, salah. Kita cek. Benar, benar, salah, benar. Nah, seperti ini cara menurunkannya ya. Nah, bisa seperti ini. Untuk kontraposisi kalian coba sendiri. Implikasi, contoh atau dihafalkan juga nggak apa-apa, dibuat jembatan keledainya juga nggak apa-apa. Yang penting kalian paham bagaimana bisa mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Contoh implikasi, tentukan konvers, inverse, kontraposisi, dan lingkaran dari pernyataan. Jika ABCD persegi, maka sisi-sisinya sama panjang. Nah, jika ini ya, apa nih? Suatu poligon ABCD persegi, jika ini suatu bangun ABCD persegi, maka sisi-sisinya sama panjang. ABCD persegi, sisi-sisinya sama panjang. Nah, jadi ini kita anggap suatu pernyataan, ini anggap suatu pernyataan, jika maka itu implikasi kan. Nah, P implikasi Q. Jadi menggunakan aturan di atas, kita tentukan konvers, inverse, kontraposisi, dan lingkaran dari ini, implikasi ini. Jadi misalkan lingkarannya seperti ini. ABCD persegi dan ini kan apa? Konjungsi itu dan sisi-sisinya tidak sama panjang. Ya tinggal dirangkai seperti ini. Converse itu Q implikasi K. Q implikasi P. Jadi seperti ini, sisi-sisinya sama panjang. Jika sisi-sisinya sama panjang, maka ABCD persegi. Ini. Kemudian inverse-nya seperti ini, negasi P implikasi negasi Q. Jika ABCD bukan persegi, maka sisi-sisinya tidak sama panjang. Kalau negasi dikasih imbuhan bukan atau tidak. Gitu ya. Kemudian kontraposisi seperti ini juga, negasi P implikasi negasi Q. Jika sisi-sisinya tidak sama panjang, jadi kalau Q seperti ini, kalau negasi Q ya dikasih tidak ya, maka ABCD bukan persegi. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kemudian penarikan kesimpulan, di sini ada kita pelajari ini ya, modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Ini ada premis. Kalau premis kayak tadi pernyataan ya. Kalau konklusi itu kesimpulan. Jadi dengan menggunakan ini metode penarikan kesimpulan ini yaitu modus ponen, modus tolen, dan silogisme, kita dapatkan premis baru. Premis baru hasil penarikan kesimpulan ini disebut dengan konklusi. Apa? Kesimpulan. Ya. Argumen itu argumen ya pernyataan. Seperti tadi P implikasi Q ya argumen ya pernyataan argumen. Konklusi sebaiknya diturunkan dari premis-premis ya, seperti tadi P Q itu premis-premis atau pernyataan. Kalau premis yang digunakan benar, maka konklusi akan bernilai benar. Kalau premis yang digunakan benar, maka konklusi akan bernilai benar. Ya. Nanti akan kita lihat menggunakan penarikan kesimpulan seperti ini. Kemudian keabsahan argumen dapat ditunjukkan dengan menggunakan tabel kebenaran. Ya, seperti tadi ya, kita turunkan dengan menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu menunjukkan semua kemungkinan dari itu kombinasi kebenaran masing-masing pernyataan. Contohnya seperti ini, tunjukkan dengan tabel kebenaran. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2,
P. Konklusinya adalah Q. Jadi kalau menggunakan tabel kebenaran seperti ini, P, Q, ini kita cacah kebenarannya ya. Ini sudah kita turunkan tadi, P implikasi Q seperti ini. Benar, salah, benar, benar. Nah, kalau penarikan kesimpulan sebenarnya ini premis 1 dan premis 2. Premis 1 seperti ini, premis 2 seperti ini, dan ini dihubungkan dengan kata dan. Operator logikanya apa? Konjungsi ya. Jadi kolom ketiga dan kolom ketiga dan kolom pertama ya, benar dan benar-benar. Kalau dan kan keduanya harus benar. Salah dan benar, salah. Jadi kalau salah satunya salah ya salah. Benar dan salah, benar dan salah ya. Kemudian seperti ini kita kesimpulannya bagaimana? P implikasi Q dan Q, P implikasi Q. Jadi apakah cara penarikan kesimpulan seperti ini salah? Kalau kesimpulan kan jika ada premis-premis seperti ini, jika ada premis-premis seperti ini, apakah menghasilkan konklusi seperti ini? Kita cek kebenarannya seperti ini. Jika maka. Jadi menggunakan tabel keempat, maka Q benar, implikasi benar itu benar, salah implikasi salah itu benar, salah implikasi benar itu benar, salah implikasi salah itu benar. Jadi benar cara penarikan kesimpulan seperti ini. Ini yang disebut dengan modus ponen. Ya. Nah, kemudian untuk modus tollens, jadi ini sebenarnya lebih ke apa? Lebih ke pembuktian bahwa modus ponen itu suatu metode penarikan kesimpulan yang benar. Jadi modus ponen seperti ini. Kalau diketahui P implikasi Q, kemudian premis kedua diketahui P, maka konklusinya adalah Q. Cara pengecekan atau pembuktian kebenarannya bisa menggunakan tabel kebenaran seperti ini. Kemudian untuk ini modus ponen ya, masih modus ponen. P implikasi Q, kemudian premis kedua diketahui P, maka konklusinya Q. Jika diketahui P implikasi benar dan P benar, maka disimpulkan Q benar. Ini untuk modus ponen. Contohnya seperti ini, premis 1. Jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 5 lebih besar dari 4. 2, kemudian premis kedua 2 ditambah 3 sama dengan 5. Konklusinya 5 lebih besar dari 4. Ya kalian ini anggap ini P, ini Q ya. Jika P maka Q ya, seperti ini. P implikasi Q, kemudian diketahui pernyataan yang premis yang kedua 2 tambah 5 yaitu P ya. Jadi diketahui apa? P implikasi Q. Pernyataan yang kedua yang diketahui P, maka menggunakan modus ponen, pembuktiannya seperti tadi, maka konklusinya Q atau 5 lebih besar dari 4. Kemudian modus tollens, seperti ini. Kalau diketahui P implikasi Q, kemudian premis kedua adalah yang diketahui adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Pembuktiannya seperti tadi ya, kalian cacah dengan menggunakan tabel kebenaran. Sebenarnya untuk mengetahui kebenaran seperti itu ya bukan cuma menggunakan tabel kebenaran, bisa kalian turunkan seperti ini. Menggunakan kaidah-kaidah dalam operasi logiknya. Jika diketahui P implikasi Q benar dan negasi Q itu benar. Nah, di sini negasi Q itu benar, maka disimpulkan negasi P itu benar.
sebenarnya untuk pengecekan seperti ini banyak ya. Benar, kalian gunakan tabel kebenaran implikasi juga bisa. Jika hari hujan maka cuaca dingin. Ini hari hujan itu P, cuaca dingin itu Q. Kemudian premis kedua, cuaca tidak dingin. Cuaca tidak dingin, negasi Q ya. Maka konklusinya menggunakan modus Tholen, kesimpulannya adalah negasi P. Ada banyak cara untuk membuktikan pernyataan seperti ini. Sebenarnya menggunakan tabel implikasi sudah cukup. Kemudian prinsip silogisme. Nah, ini. Kalau ada pernyataan P implikasi Q, kemudian Q implikasi R, maka konklusinya ya, P implikasi R. Ini apa ya? Kayaknya di pelajaran bahasa Indonesia kalian pernah dapat seperti ini. P menyebabkan Q, Q menyebabkan R, maka ya kesimpulannya P implikasi R dengan menggunakan prinsip silogisme. Jadi kalau kita ketahui P implikasi Q itu benar, Q implikasi R itu benar, maka disimpulkan P implikasi R itu benar. Ini apa? Logika sederhana ya. Ya, kalau ingin kalian buktikan menggunakan tabel kebenaran, ya silahkan. Jadi di sini apa? Kalian butuh P, Q, dan R. Ada 3. 2 kali 2 kali 2, 8 ya. Jadi ada 8 baris nanti. Premis 1. Jika Mahir siswa SMK, maka Mahir melaksanakan PSG. Kemudian premis kedua, jika Mahir melaksanakan PSG, maka Mahir belajar di industri minimal 3 bulan. Ya, konklusinya bisa kita bentuk seperti ini, menggunakan prinsip silogisme. Jika Mahir seorang siswa SMK, maka Mahir belajar di industri minimal 3 bulan. Ada pertanyaan? Halo, suara saya terdengar? Mau bertanya tadi yang konklusi tadi kan kesimpulan ya Pak? Iya. Kalau yang premis tadi itu apa ya Pak? Premis itu pernyataan. Oh oke Pak. Kasih Pak. Iya, sama-sama. Untuk latihan seperti biasa kalian kerjakan 3 soal ya. Mana ya? Pak, ini saya tanya. Iya. Iya, saya masih bingung yang di bagian tabel kebenaran tadi, Pak. Untuk menentukan P dan Q itu bisa benar dan salah. Kalau kita implementasikan di soal, cara kita menentukan benar salahnya bagaimana ya, Pak? Contohnya soal mana? Kalau semisal apa tidak ada yang kita butuh untuk memperkirakan itu benar dan salah, Pak? Apa di soal itu sudah ditentukan benar dan salah? Gitu. Ya kalau sudah ditentukan benar atau salah ya tinggal kita terapkan operator logikanya ya. Misalkan benar implikasi salah itu bernilai apa? Benar implikasi salah. Salah kan? Iya. Jadi kalau sudah ditentukan kebenarannya ya langsung ditarik nilai kebenarannya. Memang sebenarnya untuk materi logika ini nggak bisa satu pertemuan seperti ini kalau kalian tidak punya basic dari SMA. Ya. Jadi saya harapkan yang belum pernah mendapatkan materi logika ya bertanya ke teman yang sudah pernah mendapatkan materi logika di SMA. Tapi sepertinya materi logika itu ada ya. SMA kelas 10 ya.
Nggak ada, Pak. Nggak ada, Masa? Pak. Masa nggak ada? Waktu saya dulu SMA, hah? Baru Kenapa? ketemu, Pak. Tahu saya emang dihapus, Pak. Oh, dihapus ya? Mungkin beda kurikulum juga mungkin, Pak. Oh, Kalau silogisme ada Bapak tadi waktu di bahasa Indonesia. oh, iya. Ya, kalian kerjakan ini aja ya. Diketahui P itu 3 dicantik, Q itu 3 dispandai. Pernyataannya seperti ini kalian rangkai seperti tadi. Atau ini aja kalian latihan. Nomor 4 ini kalian Hah? Yang gampang aja Pak, soalnya kami masih kesulitan. bingung, Pak. Iya, Masih jadi bingung. jangan susah-susah. Bapak masih bingung. Iya, iya. Jadi saya asumsikan kalian sudah dapat materi ini di SMA. Belum, Tadi. Pak. Oh, belum. Belum, ya? Pak. Oh, iya, iya. Kalau gitu ya kerjakan 3 soal, terserah ngerjakan yang mana ya. Sepakat? Sepakat, Pak. Ini Iya. semua anak sama milihnya itu apa? Terserah anaknya. Terserah. Nah, terserah ya. Pak, satu nomor itu beranak loh Pak. Hah? Iya, Ya, Pak, tapi Pak. satu nomor itu 5, Pak, soalnya. Iya, ya. Kalau satu nomor 5 ya kalian pilih 1 poin aja ya. Oke, terima kasih Misalkan Pak. 4 kerjakan Makasih, D, Pak. D, A, A. 3 Pak, 3 ya. Kalau saya pilihkan aja. Ini 4B. 4B ya, kerjakan. 5. Tapi kalau mana yang merupakan modus ponen? 6 ini kalian kerjakan B. Jadi 4B, 6B. 4B, 6B. Satu, Pak. Ya, Ini 4 1. bebek atau domba? Satu kan terlalu gampang. Maaf, tadi 4 Ya udah bebek. yang satu semua gitu, Pak. Jadi gini, 4B, 5B, 4B, 5B, 6B ya. 4B, 5B, 6B. Ya, sebenarnya gampang semua ya. Karena waktunya habis, ya mohon maaf tadi saya asumsikan kalian mendapatkan materi ini di SMA ya. Karena dulu saya dapat SMA. Dan perasaan